Anda sudah afirmasi, sudah berdoa, dan sudah melakukan semua usaha agar rezeki Anda semakin bertumbuh. Tapi nyatanya rezekinya semakin seret, bahkan semakin buntu. Hati-hati, jangan-jangan karena memang ada 3 sabotase di pikiran bawah sadar Anda yang aktif menolaknya. Simak videonya sampai selesai. Saya akan bahas ini sampai tuntas, bahkan sampai ke cara mengatasinya. Sama halnya seperti ini. Anda injak rem bersamaan, Anda injak gas sekuat mungkin. Apa yang terjadi? Mobilnya tetap tidak jalan dan berpotensi membuat mesinnya rusak. Sama halnya, Anda sekuat mungkin melakukan semua ritual agar doa Anda terkabul. Tapi di saat yang bersamaan, batin Anda penuh dengan penolakan terhadap doa Anda sendiri. Saya akan bahas di video ini secara tuntas. Jadi simak videonya, jangan di-skip. Kita akan bongkar semuanya. Bertemu lagi dengan video HT Nusantara Channel. Salam bebas waktu, bebas uang, dan selalu positif dalam segala. Kali ini kita akan bahas tentang 3 blok mental penghalang rezeki dan bahkan cara melepaskannya seperti apa. Konsepnya adalah inner healing. Jadi simak videonya sampai selesai. Singkat saja, kita langsung bahas. Mental block yang pertama atau blok mental yang pertama adalah yang menyabotase di pikiran bawah sadar Anda tentang doa-doa Anda, yaitu rasa tidak layak. Nah, ini ada kaitannya dengan perasaan merasa berdosa, merasa kecil, merasa tidak bisa apa-apa. Tapi sekali lagi, itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Ini semuanya ada hubungannya dengan dogma masa lalu. Sekali lagi, pada prinsipnya apapun yang terjadi saat ini itu disebabkan oleh bagaimana kita di masa lalu kita. Jadi kalau Anda punya pertanyaan nanti, bagaimana masa depan, itu sebenarnya tergantung bagaimana kita hari ini. Yang berlalu biarlah berlalu, tapi sekarang kita harus berpikir bagaimana memperbaiki masa depan. Dan sangat-sangat bisa diperbaiki, karena sudah banyak sekali, bahkan ribuan orang yang sudah merasakan hasilnya setelah mengikuti metode-metode sederhana yang sering disampaikan di channel YouTube HT Nusantara, termasuk di video kali ini. Nah, ini adalah blok mental yang terdalam. Kalau Anda ingin uang, tapi tidak tahu di bawah sadar Anda, ternyata Anda menolak uang dengan cara Anda merasakan tidak pantas. Menurut saya, yang pertama sebabnya ini yang paling relate loh, ya. Ada istilah namanya inner child wound atau luka batin di masa lalu. Luka batin saat kita anak-anak dulu. Waktu kecil kita sering dibilang, nih contoh kalimatnya ya, kamu jangan banyak maunya, jangan banyak keinginannya. Sadar saja bahwa kita ini orang susah. Tuh, perhatikan kalimatnya ya. Atau ada satu lagi, uang itu cuma untuk orang pintar saja. Atau bahkan, uang itu hanya akan membuat satu sama lain bertikai, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, ini akan membuat diri kecil Anda yang tadi saya katakan inner child tadi, merasa tidak layak. Anda akan bertumbuh menjadi manusia yang merasa tidak layak nanti. Ini untuk menemukan akarnya. Di video sebelumnya, saya menjelaskan bagaimana seseorang itu meraih kebahagiaan ketika dia tahu di mana letak akar masalah. Akar masalah itu maksudnya cikal bakal hingga Anda bisa seperti ini itu seperti apa. Karena apa? Ini hubungannya dengan masa lalu. Jadi inner child wound itu yang pertama. Bahwa kita dibuat terbatas oleh dogma masa lalu. Dan ini ada hubungannya dengan orang tua atau orang yang mendidik kita. Ya, bisa lingkungan, bisa guru. Ya, mungkin edukasi itu cocok di masa mereka, di masa dulu, tapi ternyata tidak cocok untuk kita terapkan di masa sekarang, di mana masa sekarang zaman sudah sangat berkembang dan semuanya membutuhkan effort kita, membutuhkan biaya dari kita sendiri. Nah, kalau kita merasa tidak layak, bagaimana kita bisa bertumbuh?
Jadi, rasa tidak layak itu harus dihapus. Sekali lagi, ini ada hubungannya dengan masa lalu. Itu PR untuk Anda temukan. Kemudian yang kedua, selain inner child wound tadi, yaitu rasa berdosa atau rasa bersalah. Contohnya adalah Anda punya kesalahan besar di masa lalu. Bukan hanya soal uang, mungkin menyakiti orang tua. Menyakiti orang tua itu, Anda secara tidak sadar menghukum diri sendiri dan menolak rezeki. Anda merasa kotor dan tidak pantas dengan kenikmatan yang ada, atau tidak pantas mendapatkan kenikmatan. Kesalahan besar di masa lalu yang berhubungan dengan yang saya sebut tadi, merasa berdosa itu, adalah Anda merasa bersalah kalau Anda berkeinginan sesuatu kepada orang tua. Kalau Anda minta sesuatu, Anda merasa ini nanti saya bisa menyakiti orang tua karena Anda melihat bahwa orang tua tidak punya. Ini sekali lagi di bawah sadar ya. Akhirnya Anda membentuk sebuah mental yang terbatas. Akhirnya ketika Anda dewasa nanti, ini mungkin Anda rasakan saat ini, ya, ketika Anda ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba ada rem seketika di dalam hati kita, di dalam hati Anda. Ini cukup bermasalah dan ini menjadi penyebab rezeki itu tidak datang. Rezeki itu menjadi seret. Ini poinnya yang akan saya bahas adalah rezeki ini bukan bab usaha saja. Jadi, usaha Anda tidak usah diubah. Tapi yang harus diubah adalah belief sistemnya atau keyakinan di dalam hati tentang uang itu sendiri. Nah, yang ketiga ini yang akhirnya muncul rasa tidak pantas tadi, yaitu menafsirkan kalimat-kalimat yang termaktub di dalam agama dengan keliru. Contoh zuhud. Zuhud itu dianggapnya menolak 100%. Menolak banget yang namanya antipati sama rezeki. Zuhud itu tidak begitu. Kalau saya tanya balik, siapa manusia yang paling zuhud di dunia ini? Jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling qanaah di dunia ini? Jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaan saya, apakah Nabi itu miskin? Nabi itu kaya, dan 5 dari 10 sahabat Nabi itu kaya-kaya. Akhirnya, kalau Anda salah menafsirkan petuah-petuah di agama, kalimat-kalimat motivasi di agama, celakanya kalau Anda keliru, celakanya itu akan berimbas pada kehidupan Anda di masa depan. Nah, yang perlu saya tekankan di poin pertama adalah, coba cek ke dalam diri Anda. Apakah ada suara kecil yang mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi? Apa iya ya saya bisa sukses? Sementara ada 3 rem yang sangat luar biasa di dalam diri Anda. Apa benar saya bisa sukses? Awas, itu rem. Kalimat yang sangat-sangat menahan Anda untuk bisa maju ke depan. Ya, itu yang pertama. Blok mental yang pertama maksudnya rasa tidak layak. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Ini saya mengajak Anda untuk mengecek ke dalam diri, ya. Jadi sifatnya informasi dulu ke Anda ini. Blok mental yang kedua adalah trauma keuangan masa lalu. Blok mental ini bukan merasa tidak layak, beda, tetapi takut pada uang. Mungkin muncul pertanyaan di pikiran Anda, takut pada uang itu bagaimana sih? Maksudnya begini, artinya pikiran bawah sadar Anda menganggap uang sebagai sumber masalah. Jadi diri Anda, prinsip Anda, ketakutan Anda ini akan melindungi Anda dan membuat Anda jauh dari uang. Contohnya sekarang, melihat konflik orang tua di masa kecil terkait tentang uang. Jadi kalau misalkan kedua orang tua itu sering konflik, yang Anda lihat itu disebabkan oleh uang, itu berpotensi muncul luka batin finansial, atau takut pada uang, atau trauma terhadap uang. Sekali lagi ini bicara masa lalu. Waktu kecil Anda sering melihat orang tua bertengkar hebat gara-gara uang. Lalu Anda di situ menyimpulkan bahwa uang sumber pertengkaran. Menurut pikiran bawah sadar Anda, itu adalah uang. Sehingga bawah sadar Anda menganggap, kalau saya punya uang, kalau Anda punya uang kelak,
Anda akan bertengkar juga. Nah, ini bisa menjadi penghalang. Yang kedua contohnya adalah trauma pribadi. Ini dialami sendiri. Mungkin Anda pernah ditipu, bangkrut, atau mungkin terlilit utang yang Anda sadar bahwa itu menyakitkan, dan itu tidak akan lepas begitu saja. Kalau Anda tidak punya pemahaman tentang pengembangan diri, tentang pikiran bawah sadar, maka itu akan terus mengendap di bawah sadar dan menjadi trauma, sehingga menghambat rezeki untuk datang kepada Anda. Mungkin ada contoh lain ya. Punya uang banyak membuat Anda dikhianati saudara dan teman, jadi akhirnya Anda trauma. Ini bicara ditipu juga, ya? Atau Anda meminjamkan uang tapi tidak dikembalikan. Yang mau saya tekankan di poin kedua adalah, secara sadar Anda minta uang, tetapi secara bawah sadar Anda memiliki trauma terhadap keuangan. Jadi alam semesta itu lebih akan merespons pikiran bawah sadar Anda, akan lebih merespons hati atau perasaan Anda. Jadi akhirnya itulah yang menyebabkan uang itu tidak datang kepada Anda. Kita masuk ke yang ketiga sekarang. Biar simpel saja, biar saya bisa kejar waktu juga untuk menjelaskan teknik menyelesaikannya. Blok mental yang ketiga adalah keyakinan negatif. Mental miskin yang bersumber dari lingkungan. Ini adalah program sampah, seperti layaknya virus yang Anda serap dari lingkungan. Bisa dari keluarga, dari teman, dari media. Ini yang Anda percayai, sehingga Anda menganggap bahwa semua informasi itu adalah sebuah kebenaran. Kalau baik, ya baik. Kalau negatif, kalau membuat Anda menjadi antipati terhadap uang, stigma Anda terhadap uang menjadi jelek, maka Anda akan bertumbuh dengan kekurangan. Contoh penyebabnya, prinsip yang membentuk menjadi mental, menjadi sebuah keyakinan di hati Anda. Cari uang itu susah setengah mati. Coba cek lagi, Anda tulis. Orang kaya itu pasti pelit, sombong, bahkan tidak jujur. Catat kalau itu ada di pikiran bawah sadar Anda. Lebih baik miskin, tapi bahagia daripada kaya tapi menderita. Padahal sebenarnya, justru kalau kaya itu lebih mudah untuk meraih kebahagiaan. Sekali lagi, kekayaan itu bagi saya adalah sebuah sarana, bukan satu-satunya sebab, bukan sebuah alat saja untuk bisa meraih kebahagiaan kita. Contoh lagi, uang tidak dibawa mati. Ini sebenarnya sebuah alasan saja bahwa sebenarnya diri kita malas. Jadi, uang tidak dibawa mati, ngapain juga cari susah-susah, mendingan tidur saja. Ya sudah, nikmati hidupmu kalau memang prinsip itu Anda percayai. Yang terakhir, kita itu berasal dari keluarga yang susah. Kita itu berasal dari keluarga yang miskin. Jadi kita tidak mungkin bisa kaya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini, keyakinan seperti ini yang menghambat dengan cara membentuk diri Anda menjadi memiliki mental miskin. Yang mau saya tekankan di poin ketiga adalah keyakinan ini menciptakan sebuah benteng besar dan terciptalah sebuah luka atau kekecewaan di dalam diri tentang finansial. Salah satu sebabnya mungkin ada orang yang rezekinya mudah, tapi habisnya juga mudah. Sudah ditemukan ada 3 poin sabotase di pikiran bawah sadar Anda. Nah, sekarang singkatnya kita akan bicara tentang bagaimana mengatasinya. Solusinya itu bagaimana? Saya coba jelaskan sesederhana mungkin, supaya Anda juga bisa menyederhanakan saat Anda mengaplikasikannya. Dari 3 blok tersebut, itu sebenarnya cukup dengan satu cara, tapi rutin. Tidak bisa hanya sekali, 2 kali, 3 kali, lalu Anda menagih. Kok saya tidak beres-beres? Bahkan keharusan untuk beres atau keharusan untuk rezekinya semakin mudah, keharusan untuk sembuh, itu hilangkan dulu. Maksudnya adalah, saya ingin mengajak Anda berada di waktu yang sekarang. Utuh, hidup dalam sebuah proses. Jadi bukan karena hasil, tapi karena sebuah proses. Kalau Anda sudah bisa menikmati prosesnya,
Anda akan merasakan nikmatnya nanti, dan Anda pun tidak akan berpikir panjang untuk mengulang-ulang teknik-teknik yang membuat Anda menjadi manusia yang mudah bertumbuh. Teknik simpel yang pertama adalah gunakan teknik relaksasi atau timpa, rilis atau mengganti, rilis dan memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Langkah yang pertama, ambil buku, siapkan pulpen juga. Ini bukan saya mengajak Anda praktik di sini, tapi Anda tulis dulu. Langkah yang pertama adalah menulis dan mengakui. Mengakui apa? Mengakui 3 mental block tersebut. Tulis semua keyakinan negatif yang Anda sadari tadi. Tulis semua trauma Anda. Tulis semua yang Anda temukan dari setiap penjelasan saya. Tulis sesederhana mungkin kalimatnya. Saya sadar saya takut karena dulu ditipu. Saya sadar bahwa saya meyakini atau memiliki stigma yang buruk terhadap uang. Tulis semuanya yang Anda temukan. Kemudian yang kedua adalah diucapkan. Apa yang diucapkan? Melepaskannya. Karena kalau tidak diucapkan, sulit. Setelah Anda tulis, tatap tulisan itu. Baca dengan sungguh-sungguh. Rasakan juga. Perhatikan rasa yang muncul apa. Kemudian rileks sejenak. Lalu ucapkan, saya terima, saya lepaskan. Kalau saya pribadi, saya sering begini. Saya akui semua kekecewaan saya, hal-hal negatif yang saya temui, kemudian saya terima apa adanya, kemudian diakatkan, diucapkan, dilepaskan, lalu saya tutup dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Entah kenapa itu membuat saya rileks. 2 atau 3 kali seperti itu. Ini tidak membutuhkan waktu lama, paling 2 menit. Langkah yang ketiga adalah tulis program baru. Program barunya seperti apa yang Anda mau. Kalimat afirmasi misalkan, mulai hari ini dan seterusnya saya memilih untuk bertumbuh. Mulai hari ini dan seterusnya saya percaya bahwa uang adalah alat untuk kebahagiaan. Mulai hari ini dan seterusnya uang adalah alat untuk saya bisa lebih dekat pada Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya percaya bahwa uang akan menyelesaikan semua masalah saya. Jadi stigma yang dibangun adalah stigma kebalikan dari yang selama ini ada. Setelah itu rasakan, kemudian syukuri. Sesimpel itu teman-teman. Yang pertama adalah tulis, agar Anda bisa merasakan dan mengakuinya. Yang kedua adalah terima dan lepaskan. Yang ketiga adalah ganti dengan keyakinan-keyakinan baru yang benar-benar Anda mau dan Anda butuhkan. Seiring berjalannya waktu, nanti Anda akan merasakan hasilnya. Dan kabar baiknya, luar biasanya Tuhan membantu manusia itu. Misal Anda luka batin selama 40 tahun umur Anda, itu pun sebenarnya bisa beres dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Artinya belum sebanding. Ini bentuk kasih sayang Tuhan. Yang penting Anda sadar. Kalau Anda melakukan ini setiap hari, bahkan setiap perasaan Anda tidak enak terkait tentang uang, Anda akan rasakan hasilnya dalam waktu yang singkat. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Senang sekali bisa berbagi pada Anda semuanya. Saya informasikan juga bahwa sebagian besar dari apa yang saya sampaikan tadi ada di buku ini. Buat Anda yang senang membaca, jadikan buku ini teman Anda. Karena di sini sebenarnya saya mengajak Anda untuk menyelami jiwa Anda. Di sini juga saya sampaikan bahwa saya ada di dalam buku ini. Jadi Anda akan rasakan, ketika Anda membuka dan membaca buku ini, Anda merasa saya ada di hadapan Anda. Silakan segera dipesan. Untuk pemesanan, langsung klik link di deskripsi. Atau klik saja di layar monitor Anda. Anda akan menemukan sebuah rahasia besar dalam buku ini. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam bebas uang, bebas waktu, dan selalu positif dalam segala hal.